Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan part SIM. Jadi saya share screen dulu. Ya, ini adalah tampilan dari part SIM-nya, gitu. Dan kita akan coba buat rangkaian yang sederhana terdiri atas baterai DC 1 buah dan misalkan kita buat dengan 2 resistor, 2 atau 3 resistor ya, kita coba 3 resistor. Jadi kita pasang dulu untuk rangkaian untuk baterai DC-nya. Nah, seperti ini sumber tegangannya. Mungkin kita set aja mungkin tegangannya misalkan 10 volt gitu. Kemudian saya pasang lagi 3 buah resistor, 1 kita buat 2 paralel 1 seri ya. Jadi saya rotate dan saya flip ya, seperti ini. Ini R3 ya, R3 saya rotate lagi. Jadi R1 yang di sini ya. Ini saya rotate flip horizontal. Ini R2. Kemudian saya pasang 1 ground. Itu seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Ini. Kemudian kita tarik dari ground. Ya. Nah, sekarang kita misalkan resistor pertama nilainya kita buat 1 kilo ohm, resistor kedua saya buat misalkan 5 kilo ohm, resistor 3 misalnya 10 kilo ohm. Ya, seperti ini rangkaiannya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana bentuk dari misalnya arus listrik yang lewat dari atau melewati rangkaian atau elemen resistor R1, R2 dan R3. Jadi caranya adalah di sini Anda lihat bahwa sekarang kita berada pada panel komponen ya. Nah, kita akan buat beberapa titik pengukuran dan itu kita sebut dengan probes ya. Jadi istilahnya adalah probes. Nah, di sini Anda lihat kalau saya gerakkan kursor saya langsung ke sini ke resistornya, maka akan muncul lambang seperti ini. Kalau lambangnya seperti ini berarti itu kita berarti mengukur arus ya. Jadi kalau kita geser sedikit, nah kalau bentuknya seperti ini, probe-nya agak runcing ini, itu berarti kita mengukur tegangan yang ada di line ini. Kenapa dia line-nya agak panjang seperti ini? Karena di daerah ini ya, di daerah ini kabel ini tegangannya sama semua ya. Nah, jadi misalkan saya mau ukur misalkan arus yang lewat di R1, kemudian arus yang lewat di R2, kemudian arus yang lewat di R3, kemudian tegangan yang melewati titik positif dari R2 sepanjang garis hijau ini. Saya klik. Anda akan lihat di sini ada 4 besaran yang akan kita ukur ya. Jadi I dalam kurung R1 itu berarti yang lewat R1, I yang lewat R2 itu berarti adalah I yang lewat R2 sini, kemudian I R3-nya adalah yang lewat di situ. Kemudian V net ini berarti yang di daerah sini. Tegangan di titik sepanjang garis hijau ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan
coba jalankan, tapi kita run dulu. Di sini ada run ya, gambarnya segitiga ini. Kita run. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Pertama adalah DC bias, kemudian DC sweep, dan ada SC analysis dan transient response. Karena kita sekarang bekerja pada rangkaian DC, maka kita tidak perlu yang namanya AC analysis ya. Yang kita perlukan sebetulnya adalah DC bias pun sebetulnya nggak terlalu diperlukan, tapi kita butuh DC sweep. Nah, di sini ada DC sweep, ada panelnya DC sweep, di mana di sini kita akan meng-set tegangannya ya. Nah, tegangan kita itu kan adalah tegangan DC V2 ya, jadi lambangnya V2. Nah, kemudian kita bisa set apakah tegangannya itu akan selalu konstan, ya, misalkan saya buat konstan 10 volt, atau mau kita buat dia gerak misalnya ya, dari 1 sampai 10 volt. Nah, kalau dia bergerak maka dia step voltage-nya berapa? Nah, di sini kita buat 1. Tetapi dalam contoh ini saya akan buat konstan dulu jadi 10 ya. Itu di DC sweep-nya. Ini dia mengatur besarnya tegangan dari sumber. Kemudian untuk transient responnya ini berarti kita akan melihat progres dari keluarannya, yaitu arus yang lewat ke resistor. Ketika resistor tersebut, kemudian juga tegangan yang lewat di resistor. Seperti yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, di sini parameter-parameter yang harus kita setting adalah pertama adalah ini start time dan stop time. Jadi kita mau start dari time berapa sampai ke stop time berapa. Nah, defaultnya adalah 0 sampai 3 milisecond. Jadi ini Anda mau rubah jadi 5 milisecond juga tidak masalah. Kemudian di sini ada time step-nya ya. Ada time step-nya. Ini berarti berarti kita akan menggunakan langkah-langkah berapa second gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak usah kita perhatikan. Kita perhatikan aja kita mau dari start time berapa sampai stop time berapa. Itu di transient respon. Kemudian kita run saja di sini ya. Kita run. Nah, nanti ada status komplit di sini. Nah, sekarang ada muncul ya. Grafiknya akan muncul. Nah, di sini ada 4 garis, warna biru, warna hitam, warna hijau, warna orange di sini ya. Di mana artinya dari masing-masing ini adalah di sini Anda lihat warna hijau itu adalah arus yang lewat R1, jadi yang ini itu ya di sini. Kemudian ada arus yang lewat R2, kemudian itu adalah yang warna hitam. Kemudian arus yang lewat R3 itu yang warnanya hijau, R3 itu warnanya hijau. Jadi ini yang biru R1, yang ini R2, yang ini R3. Ya. Sementara yang satu lagi adalah VNet, itu adalah di sini. Di sini Anda lihat bahwa sebelah kanan kiri, yang sebelah kiri itu adalah voltage ya. Voltage. Nanti ini akan digunakan oleh variabel VNet 1003 ya, ini seperti ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah current. Nah, ini berarti current itu arus, dan besar ini yang dipakai oleh 3 variabel yang ini. Jadi Anda lihat bahwa untuk Anda di sini bahwa untuk R1, arus yang lewat R1 adalah 2,308 mili ampere. Sedangkan arus yang lewat R2 adalah 1,538 mili ampere. Sementara yang lewat R3 adalah 769,231 mikroampere ya. Mikroampere. Benar mikroampere. 10 kilo dan 5 kilo. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti Anda lihat di sini bahwa besar tegangan di sini adalah 7,69 volt ya. 7,69 volt. Sedangkan arus yang keluar dari V2 itu adalah 2,31 kali 10 pangkat min 3 ampere. Oke, mungkin untuk contoh yang
ini cukup yang sampai di sini ya. Sekarang saya stop recording.